nanti kita harus membangun jadwal. Ya. Fondasinya berapa lama? 5 hari, 6 hari, dan seterusnya. Orangnya siapa saja, si Adam, si Smith, si John, Joko, dan lain sebagainya. Dan kita monitor progres dari proyeknya. Sudah sampai mana. Jadi ketepatan, kuncinya di sini adalah ketepatan penempatan resource. Jangan dikira project manager atau tim pro itu tinggal nyuruh, tinggal ngeliat. Kalau pos nggak ada orang kita pusing. Ini sakit tiba-tiba, waduh boleh ganti ini setengah hidup. Sedangkan project harus tetap berjalan. Kita harus nyari ganti. Nah itu luar biasa. Effort yang kita lakukan. Belum lagi misalnya, nah ini tukangnya kok jalan lambat ya. Pasti, mohon maaf Bapak-Bapak pasti punya pengalaman renovasi rumah aja ya, istilah. Tukang itu kan macam-macam. Tukang itu kan macam-macam, mohon maaf. Tukang kan macam-macam, artinya begini. Ada yang bisa cepat, ada yang slow, ada yang tengah-tengah. Terlalu cepat itu ya juga kita kadang-kadang ragu-ragu. Iki temenan tak, jadi masang batu, kok cepat sekali ya, nanti keringnya enggak sempurna begitu ya. Nah itu contoh sederhana yang bisa kita lihat gitu ya. Itu tentang tukang. Belum lagi tentang yang lain. Ya. Nanti Bapak misalnya akan mengerjakan skripsi atau tugas akhir, wah ini analisis statistiknya harus dibantu ini. Nah yang bantu ini kadang-kadang dia juga punya pekerjaan rutin yang tidak bisa diganggu. Kok nggak mari-mari sih? Oh ya sebentar, nggak mari-mari sebentar. Ya kembali ke diri saya sendiri misalnya. Anak wali saya, Mas Wali itu kan harus mengajukan poin kegiatan. Nah itu kemarin sempat hampir 6 bulan tidak saya apa-apakan. Oh iya, dan seterusnya. Nah itu untung tidak sampai deadline. Karena mereka semester depan harus wisuda ini ya. Itu contoh saya sebagai tukang yang harus melayani mahasiswa. Ya sama seperti minggu kemarin lah. Saya betul-betul panik karena laptopnya nggak bisa. Bisanya dengan ganti laptop pinjam. Nah sekarang lebih diantisipasi sejak pagi sudah pinjam karena belum beli. Contoh. Ya. Tapi ini tinggal ngambil kok. Maksudnya kalau kami di tes laptop selalu plat merah Bapak sekalian, selalu ada dari kantor. Ya. Jadi tinggal tuker aja. Ini contohnya. Jadi yang jelas ini langsung saja ke contoh bagian yang terakhir pada pagi hari ini karena ini nanti akan kita jadikan exercise untuk minggu depan. Adalah work breakdown structure. Work breakdown structure itu mendefinisikan hierarki dari project. Jadi kalau misalnya kita punya 2 project, pekerjaannya apa? Naruh pondasi, pekerjaan pondasi. Sub kegiatannya misalnya clearance lahan, kemudian pemasangan batu, kemudian pelapisan anti rayap misalnya dan seterusnya. Itu pembagian dari project. Kemudian subkegiatan itu ada work package-nya. Nah, jadi jadikan latihan untuk minggu depan. Latihannya waktu kelas saja, enggak usah ini. Tapi Bapak bisa mengira-ngira kira-kira. Bangun Candi Borobudur itu harus ngapain dulu? Nah, misalnya, harus mendatangkan 1000 ayam dulu supaya telurnya ready nanti pada saat betulin. Saya kok sudah jarang orang yang bangun pakai putih telurnya ayam. Padahal itu kelet ya. Maksudnya untuk campuran bagus. Nah, itu belum terpikirkan. Termasuk juga mohon maaf, kotoran burung. Kalau nggak percaya kan Bapak, jadi mobil. Nah ini tips dari ini nggak ada hubungannya sama manajemen proyek ya.
tips dari penjual mobil, Pak, naruh mobil itu lebih baik di panasan daripada di bawah pohon. Loh ya apa sih Mas? Panasan lah ya, catnya lebih gampang. Oh enggak Pak, cat kita sekarang sudah anti panas. Yang tidak anti adalah tidak anti kotoran burung. Nah, jadi Bapak bisa cek, itu kotoran burung kita biarkan keras di situ, dia bisa absorb. Nah, ini mungkin bisa jadi ini ya nanti, misalnya Bapak pengen punya bisnis sampingan ya, mengumpulkan kotoran burung, tapi susahnya harus dalam kondisi basah. Nah itu ya orang-orang kimia pasti lebih bisa lah. Yang belum dilirik, jadi kelet sekali. Itu dicampuri putih telur, wah luar biasa. Bisa keras. Kebanyakan lem sekarang kan pasti gitu. Nah itu salah satu contoh proyek untuk membangun produk baru. Nah ini perlu penelitian dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, Bapak-Bapak. Monggo kalau ada respon, komentar atau pertanyaan, silakan. Belum ada pertanyaan ya? Oh ya, sambil saya lihat gambarnya. Monggo sambil saya tunggu. Ya, sama. Maaf bertanya, kemarin yang mengirimkan gambarnya siapa nih? Apa bisa di-share? Saya stop share dulu. Kemarin yang ngirim Letnan Indra izin Bapak. Letnan Indra ya. Siap Junior. Maaf, Letnan Indra bisa share salah satu gambar saja. Siap, mohon waktu Bapak. Okay. Atau bisa nyoba kirim WA ke saya, Letnan Indra, mohon maaf. Ya Bapak, kami maksudnya aja ditulis tes gitu aja supaya muncul di paling atas. Ya. Saya search kok belum ketemu. Di WA saja tes gitu. Oh, 058 gini. Maaf. Oh ya, sebentar, saya share aja kalau begitu. Oke, kita akan lihat salah satu dulu saja. Sebentar. Sedikit, mohon waktu sedikit saja untuk ini. Ya, oke. Ini gambar yang ini. Oh, ada beberapa orang. Oke. Kalau nggak salah ada file satunya. Kita lihat di sini. Jadi dari overview kemarin jadi agak bingung milihnya ya. Tapi kita akan coba
tunjukkan nanti. Ini adalah pedal, kemudian roda belakang menggunakan belt niki Kapten Brian ya. Ada Ya belt. Pak, pakai belt Pak. Ini apa ya? Itu pakai Ada tuas. centrifugal pump. Kirkos Oh, model. Lihat YouTube Pak. sentrifugal. Ini Siap. ada blade-nya gitu di dalam ya. Ada Pak, yang Ada. kuning-kuning itu Pak. Apa itu kayak baling-baling itu ya? Kayak apa? Ya Pak, Putaran kincir. putaran modelnya seperti yang warna kuning itu Pak. Jadi dia menolak airnya keluar, tapi atau dengan saluran ke atas, jadinya dia dorong ke atas. Oh ya. Ini yang ini bagus mekanismenya. Jadi ada apa namanya untuk mengeluarkan ke atas. Oh, ini nanti disambungkan ke Keluar entah nanti ya. kemana gitu Pak, bisa. Oke. Wah, ini oke, bagus ya. Ini juga yang kiri Kapten Dwi ya. Ini juga bagus, mirip mekanisme sumur ya, nimba. Kapten Dwi mohon konfirmasi ini yang titik-titik kecil ini berupa apa nggih? Oh, pipa. Kapten Dwi ada? Dwi Santoso. Siap, mohon izin Kapten Dwi, izin berobat Bapak dosen. Oh iya, baik, enggak apa-apa. Kita lihat yang berikutnya, ini mirip. Oke. Ya, nanti begini Bapak, jadi mohon diperhatikan, nanti siapapun yang terpilih, artinya begini, mekanisme ini itu kita memanfaatkan sepeda, jadi tekniknya mancal gitu ya. Kalau seperti ini kan sepedanya tidak kelihatan Bapak. Ini kalau mancal pegangan apa terus duduk apa, ini kan agak sulit nanti ya. Nanti ya misalnya sepedanya mau dibentuk apa gitu boleh, yang penting ada pegangan dan duduk. Nanti monggo di ini belum kelihatan. Ini mohon konfirmasi Kapten William, ini sama dengan centrifugal pump? Siap Bapak dosen. Sama ya? Jadi itu ide kami adalah mencopot bagian sepeda dari gearnya, kemudian dibuat model portable, bisa dibawa dengan tangan Bapak. Jadi yang di kaki dirubah dijadikan tangan untuk diengkol. Pakai pompa sentrifugal. Oh, tetap pompa sentrifugal ya, oke. Nah, yang ini gambarnya menarik, ini yang kiri. Letu Adi ya? Siap, kami mohon izin Letu Ardi. Ya. Jadi maaf, ini sekilas saya kira tadi ngapunten sapi, ternyata bukan. Siap, kan Ini orangnya luar biasa ini ya, bisa menimbulkan multi persepsi. Ini nanti mekanismenya seperti apa Pak? Ini ada apa ini? Timba bukan? Siap, Ya. seperti timba, katup seperti itu mohon izin. Oh, katup ya, oke. Ya, maaf saya butuh beberapa konfirmasi. Kalau yang ini, wah ini bagus juga ini, Kapten Haji. Yang saya sudah paham langsung saya lewati ya. Ini, oh ini sepedanya dibalik ya, saya bingung ini, Kapten Agung ya. Oh, Kapten Agung hadir atau izin? Siap, Agung. Ini bagaimana Pak? Ini sepedanya dibalik gitu. Nah, ini untuk rodanya kami taruh atas, untuk tujuannya adalah di dalamnya pipa ini ada pipa yang mengarah ke tanah, Pak. Jadi tujuannya rodanya ini kalau di pedal, dipancal itu menarik, menghisap airnya dari tanah untuk dikeluarkan dari pipa petrol itu. Oke. Pak, ini berarti kurang pegangannya Pak ya? Siap Pak Dosen. Yang mancal. Nanti kalau pegangan roda enggak enak nanti ya, terbawa ini. Oke, bagus.
Kemudian ini yang kanan, oh jelas ya. Ini sama, ini oke, jelas. Wah ini unik ini, kayak screwdriver ini. Siapa ini? Batu Indra. Siapa Pak? Oke, gimana Pak? Ini penjelasannya. Jadi kami lihat itu ada seperti batang bambu Bapak, diberikan seperti ulir dari pipa, kemudian nanti diberikan batangnya di tengah, dia mengambil air dari saluran air bawah, kemudian dialirkan ke atas di tempat di darat gitu. Tetap menggunakan air, tapi bukan dari sepeda. Ini kayak screw ya, kayak skrup ya modelnya. Ya Bapak. Jadi dia muter terus itu ya. Benar Bapak. Oke. Ini kalau ini mohon konfirmasi siapa nih? Ini kami Bapak. Oh, Adil. Oke, monggo Pak. Ini apa Pak? Yang ini yang perlu dijelaskan. Baling-baling di dalam pipa, lalu dihubungkan dengan as ke yang di bawah roda sepeda itu Bapak. Jadi yang muter nanti roda sepeda yang belakang. Oh, iya. Oh, ini anu ya, apa tadi Pak? Blade ya apa? Kincir, tetapi untuk bentuknya tidak seperti itu nanti Bapak. Jadi untuk baling-balingnya itu menyerupai bentuk dalam dari pipa tersebut sehingga tidak ada ruang untuk air yang tidak terhisap. Gitu, kayak propeller gitu Pak ya modelnya. Gitu Pak, tapi untuk bentuknya bukan seperti propeller, seperti kincir yang ditambak itu Bapak. Cuman untuk sapuannya tidak kotak, tetapi nanti agak setengah lingkaran mengikuti bentuk pipa. Yeah. Oh iya, paham. Oke. Berarti tinggal yang file satunya. Dua ini nggih, Kapten Indra ya tadi yang ini. Downloaded. Bentar. Di mana? Download. Bentar saya cari downloadnya. Nomor tugas pompa sudah, nggak terdownload ya. Oral besar sekali pastinya. Bentar nih Bapak. Oh, saya harus stop chat. Downloadnya di mana? Oh ini. Sebentar nih Bapak, saya ekstrak. Oke, share screen. Nih, wah ini gimana muternya ini? Mungkin monggo dijelaskan ini punyanya siapa nih tadi? Siap, itu punya kami Bapak. Oh nggih. Oh tadi. Sebentar. Nggih, monggo Pak dijelaskan Pak. Di sungai. Siap, ini jadi, ya Pak. Siap. Oh, jadi ini gambar besarnya Bapak. Jadi banjir, lalu untuk pemutarnya itu ada di dalam pipa, tetapi dengan pemutarnya itu berada di dalam air sehingga air itu dapat berkontinu. Tapi apabila pada saat start awal tidak berada di air, maka untuk daya hisapnya
kurang Bapak. Jadi harus terendam di dalam banjir tersebut, lalu airnya dialirkan melalui pipa, lalu ke sungai. Oh iya ya, oke. Ya, untuk penghubungnya menggunakan as, lalu terhubung lalu terhubung ke semacam pipa besi. Untuk jumlahnya bisa 1 bisa 2, yang nanti akan diputar oleh roda ban belakang sepeda, Bapak. Oh, ini maksudnya pipa panjang itu, Pak ya. Jadi bisa Bisa panjang, bisa pendek, Pak. Tergantung kebutuhan untuk posisi dari yang tersebut. Luar biasa. Ya, sebentar, saya sambil ngambil catatan. Kemarin rencana kita dibagi berapa tim, nggih, Bapak-bapak? Mohon saya diingatkan. Dibagi berapa grup ya, Bapak? 3 atau 3 ya? Kemarin 3, Pak. Anggotanya 3. Orang dibagi 3, Pak. Berapa? 20. 18 orang totalnya, Pak, dibagi 3. Oh iya. Oke. 18 orang dibagi 3. Berarti nanti begini Bapak, mohon dimaklumi, nanti bukan berarti yang idenya tidak terpakai itu jelek, tidak ya, tetapi tidak lebih baik. Nah, tapi kita pakai yang, saya coba timbang lagi, tadi sudah ada kejelasan, yang kira-kira lebih doable itu artinya lebih bisa dikerjakan. Begini Bapak, kalau Bapak-bapak keberatan dengan prototypingnya itu size doesn't matter, maksudnya Bapak bisa, Pak ini pakai timba kecil atau kotak kecil, sepedanya yang kecil ini Pak, ini puterannya, tidak apa-apa ya, tapi paling tidak ada realisasinya, visualisasi yang lebih kelihatan gitu ya. Tapi kalau mau pakai besar ya nanti mohon dipikirkan kalau sudah jadi ditaruh di mana Bapak ya. Wah, kalau jadi Pak dipamerkan nanti Pak. Wah, ya bolehlah nanti kita pamerkan bersama-sama boleh. Jadi monggo nanti dipikirkan, sambil dipikirkan minggu depan mohon saya diberi informasi apakah ini nanti direalisasikan sesuai ukuran atau kecil. Jangan khawatir, tidak akan mempengaruhi nilai besar kecilnya. Tapi yang penting adalah bisa bisa jalan gitu aja, kelihatan gitu ya ininya. Jadi ini betul-betul proyek Bapak ya. Jadi nanti siapa yang gambar, siapa yang kalau itu terbuat dari seng, dari kayu yang motong nanti siapa ya. Itu challenge-nya di situ. Yang penting begini Bapak, bukan maksud saya memberi pekerjaan ekstra, tidak, tetapi ada gerakan, ada sesuatu yang konkret yang bisa kita wujudkan sebagai proyek. Daripada nanti Bapak-bapak saya suruh bangun candi pasti bingung nanti. Tolong buatkan candi 1001 candi dalam waktu 1 malam. Nah, Bandung Bondowoso betul ya? Roro Jonggrang itu contoh proyek yang luar biasa. Membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Nah, itu betul-betul proyek. Gitu Bapak-bapak. Tapi Bapak bukan Roro Jonggrang, bukan Bandung Bondowoso, ya kita kerjakan sambil ini. Ada pertanyaan atau komentar barangkali Bapak, monggo. Atau sudah terlalu jelas? Baik, nanti mohon dirembuk realisasinya. Saya tidak ingin membebani Bapak-bapak yang sudah terbebani banyak ya. Nanti feel free sajalah untuk merespon Pak ini sebaiknya begini dan seterusnya. Saya akhiri pertemuan kuliah hari ini. Boleh nggih Bapak-bapak nggih? Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Terima kasih.